semuanya, perkenalkan nama aku Salsalina Henry. Aku angkatan 2023, NPM aku 141. Di sini aku bakal ngejelasin berusaha soal dari akuntansi keuangan. Kita langsung aja ya. Untuk soalnya, kita lihat dulu, kita baca. Ini untuk transaksinya. Yang pertama, buatlah jurnal umum untuk mencatat setiap transaksi dalam jurnal 2 kolom dengan mengacu ini. Nama akun-akunnya. Lalu yang kedua, posting jurnal ke akun bisa 4 kolom. Susun neraca saldo, sajikan laporan laba rugi, ekuitas, lalu laporan posisi keuangan. Sebelumnya kalau mau buat jurnal umum, kita perhatiin dulu akun-akunnya, ada apa aja. Nanti ini bakal sesuai dengan kita perluin di jurnal umum ini. Kita langsung aja. Oh ya teman-teman, kalau mau bikin jurnal umum, formatnya kayak gini ya, dan juga harus ada tanggalnya. Tanpa format, biasanya nggak bakal ada nilai. Langsung aja ya. Yang pertama itu kita memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening perusahaan. Berarti kasnya itu bertambah karena dia mengeluarkan rekening pribadinya itu untuk perusahaan. Jadi otomatis kas di perusahaan itu bertambah. Jangan lupa tanggalnya dulu. Kas. Lalu untuk sisi kreditnya itu modal. Otomatis modalnya juga bertambah ya. Senilai 95.400.000. Oh ya sebelumnya aku bakal buat ini dulu kolomnya ya buat memudahkan kalian. Ada aset, liabilitas atau utang, lalu ekuitas, pendapatan, beban. Mereka ini saldo normalnya. Aset ada di debit, ini kredit, ini kredit, kredit atau terakhir ada debit. Kalian harus apa ini dulu ya sebelumnya kalau mau buat jurnal-jurnal. Ini penting banget. Nah, kita lanjut. Tanggal 3 Oktober, dia membeli 2 unit motor. 2 unit motor senilai 32, bayar tunai, sisanya kredit. Kalau untuk motor kita lihat dulu nih akunnya ada apa? Kendaraan. Berarti di sini jangan lupa tanggalnya. Lalu kita bayar tunai. Kalau kita bayar tunai berarti otomatis ada di kredit. Aset itu, kas itu termasuk aset ya. Jadi dia berkurang lawan dari debit kredit. Kas, lalu di bawahnya dia menerbitkan wesel bayar. Wesel bayar itu hampir sama kayak utang ya, cuman bedanya kita yang menerbitkan. Jadi otomatis wesel bayarnya juga bertambah. Dia ada di bagian sini, bertambah di kredit. Nominalnya jangan lupa, kendaraannya, lalu kasnya berkurang. Nah, wesel bayar ini dari selisih dari antara si kendaraan dikurang si kas, hasilnya itu wesel bayar. Lanjut nomor tanggal 10 Oktober, membayar premi asuransi tahunan untuk properti dan kecelakaan besar. Kalau premi itu tandanya kita bayar di awal ya teman-teman. Nih, akunnya asuransi dibayar di muka.
untuk premi. Premi itu bayar di awal dan kita belum merasakan manfaatnya untuk jadi beban. Jadi otomatis dia bakal akunnya itu asuransi dibayar di muka, bukan beban sewa. Karena dia bayar di awal dan kita belum ngerasain bebannya atau manfaatnya. Dia pada kas, kan dia bayar pakai kas ya. Jadi kreditnya di kas senilai sama, lanjut tanggal 13, tanggal 13 dia membayar sewa untuk 3 bulan. Sebenarnya ini keterangannya kurang lengkap ya, cuman di sini nama-nama akunnya tersedia cuma beban sewa. Berarti otomatis kita menggunakan beban sewa. Jadi kita gunain ini udah ngerasain 3 bulan manfaatnya. Jadi di sini beban sewa. Kita bayar pakai kas, otomatis kasnya berkurang di kredit. Senilai 7.132.000. Kita lanjut. Tanggal 13 sudah. Tanggal 14 Oktober. Keterangannya membeli perlengkapan senilai 5.008.500 kredit. Berarti dia ngutang ya. Perlengkapan itu termasuk aset. Berarti dia saldo namanya bertambah debit. Akunnya perlengkapan ya. Karena sebelumnya di bawahnya juga akunnya perlengkapan. Ada perlengkapan. Jadi tulisnya perlengkapan. Kreditnya Kak. Kreditnya utang usaha karena dia kredit. Dia bayarnya ngutang dulu. Nih, utang usaha. Bertambah di kredit. Jadi di sini utang usaha senilai 7.800. Selanjutnya di tanggal 16 membeli peralatan kantor. Kalau membeli berarti peralatan kita bertambah dong, aset kita bertambah di debit. Akunnya jangan lupa akun peralatan. Lalu yang akan dibayar di tanggal 13 November. Nah, ini dia juga ngutang nih. Berarti otomatis utangnya bertambah juga di kredit. Senilai 2.073.500. Lanjut selanjutnya tanggal 16 lagi. Keterangannya menerima kas atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Otomatis ini pendapatan ya. Pendapatan nih bertambah di kredit. Berarti pendapatannya kredit, lalu dia menerima kas. Kas kan aset kita. Dia bertambah di debit. Berarti akunnya kas. Senilai 28.500. Selanjutnya tanggal 21 Oktober membayar utang. Kalau membayar utang berarti kebalikan dari sini ya, saldo nama berkurangnya. Kan utangnya itu kredit kan sebelumnya. Berarti kalau berkurang dia di debit. Utang usahanya berkurang. Kalau kita bayar berarti kas kita juga berkurang. Asetnya berkurang. Akunnya kas. Senilai 10.494. Selanjutnya di tanggal 24 Oktober mengirim tagihan kepada pelanggan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Kalau mengirim tagihan berarti kita dapat dapat uang. Cuman si customer ini belum bayar, kita baru mengirim tagihannya doang. Jadi otomatis dia dia mengutang ke kita, namanya piutang usaha. Piutang usaha itu ada di aset. Jadi akun bertambahnya itu piutang usaha, lalu kreditnya pendapatan jasa senilai 47.835.500. Ingat ya, kalau kalau PT lain mengutang ke kita, namanya piutang. Kalau kita mengutang ke orang lain, namanya utang. Lanjut, tanggal 26 Oktober, menerima tagihan atas beban perbaikan motor. Kalau kita dapat tagihan, berarti kita
disuruh bayar utang dong. Jadi akun pertama debit itu kita lihat dulu di bagian bawahnya itu ada beban apa? Beban kendaraan. Berarti beban kendaraannya itu pertama di debit, lalu yang kedua utang. Karena kita belum bayar, baru dapat tagihan aja. Jadi masuknya ke utang. Senilai 786,75. Selanjutnya, tanggal 27 Oktober, membayar beban utilitas. Nah, ini nih. Berarti kita debit beban, kreditnya kas. Karena kita membayar. Kalau nggak ada bacaan tunai atau kredit, berarti itu fix tunai ya. Kalau bayar-bayar beban itu pasti tunai. Nggak mungkin kredit. Jadi di sini senilai 3339. Iya. Lanjut tanggal 27 lagi, beban lain-lain. Kayak tadi ya, berarti beban akunnya beban lain-lain, di bawahnya kas. Beban lain-lain pada kas senilai 14675. Lanjut, di tanggal 8 Oktober, menerima kas atas pembayaran piutang. Nah, berarti ada pelanggan kita yang bayar utangnya nih. Otomatis piutang dia yang ke kita itu berkurang. Berarti piutangnya berkurang di kredit, dan kita menerima kas nih dari si bayar utang mereka. Berarti kas kita bertambah, akunnya kas pada senilai 97.800. Lanjut tanggal 30 Oktober, keterangannya membayar gaji karyawan. Nih, kalau bayar-bayar kan aku udah bilang ya, berarti dia tunai masuknya gaji. Dan juga kalau gaji ada beban gaji. Pokoknya kalian harus perhatiin deh akun-akunnya dulu sebelum ngerjain jurnal-jurnal. Ada kas senilai segini. Lalu selanjutnya, tanggal 31 Oktober, ini terakhir ya, transaksi terakhir, menarik kas untuk keperluan pribadi. Kalau menarik kas, berarti akunnya itu prive atau private. Berarti private-nya itu bertambah di debit, dan kalau menarik kas, otomatis kas kita berkurang. Jadi akunnya kas. Senilai 995. Nah, kalau udah jangan lupa, ini di total semuanya ya. Total semuanya sih ini nih. Kedua ini harus balance. Kalau nggak balance tuh berarti ada yang salah dalam nominalnya, belum akunnya ya. Kalau akunnya tuh nanti dia di NS ada saldo. Senilai berapa? Segini. Pasti sih kalian kalau di bagian ini pasti balance semua ya, nggak mungkin nggak. Paling kalau nggak nominal doang salah. Terus jangan lupa ini juga dihafal ya. Ini penting banget. Lanjut, kita buat buku besar 4 kolom disuruhnya ya. Kita pindah-pindahin nih. Kasih aku contoh ya. Kasih contoh kayak gini untuk kas aja. Ada tanggal berapa? Nih, kas di tanggal 2 Oktober itu bertambah di debit. Berarti kita isi di sini 2 Oktober. Keterangannya dia apa? Keterangannya dia pemindahan kas dari rekening pribadi ke rekening perusahaan ya. Kalau nggak kasih keterangannya gini aja. Pemindahan rekening. Saldo tadi di debit berapa? Taruh transaksi awal di sini ya. Karena ini masih saldo awal. Jadi otomatis saldo di sini juga sama. Lanjut. Ada lagi kas nggak? Nih kas, ada lagi nih kas. Dia di kredit 11.925. Berarti tanggal 3 dia membeli unit motor. Otomatis kan ini aja keterangannya. Kan kalau membeli kredit kita kasnya berkurang ya. Berarti taruh di kredit. Nih. Lalu hasil ini tuh debit dikurang si ini, si kredit. Harus lawan arah ya, nggak boleh sama. Kalau mau sama, berarti tambah. Kalau lawan arah gini, berarti dikurang. Hasilnya itu 8.475. Lanjut, ada lagi kas. Ini ada lagi kas di kredit.
tanggal 10 Oktober. Keterangannya jangan lupa membayar premi asuransi. Membayar di awal ya, di kredit. Karena kita membayar, jadi kasih berkurang. Nih, ini dikurang si ini nih, saldo saldo terakhir ini dikurang sama si ini. Jadi totalnya kayak gitu terus. Tapi kalau nanti kalau jadi debit, berarti ditambah. Si debit tambah debit hasilnya bawah. Debit dikurang kredit hasilnya sama bawah. Gitu. Pokoknya si BB ini ikutin dari si neraca neraca si BB ini nanti bakal berpengaruh di neraca saldo. Pokoknya kalau hafalin banget nih. Jadi perluin banget buat nanti posisi si NS atau neraca saldonya. Kalau ini kalian nggak hafal ya nggak bakal bisa bikin jurnalnya. Lanjut ya. Terus tanggal 13 ada kas. Dia juga membayar beban. Tangannya jangan lupa membayar sewa, beban sewa di kredit. Jangan lupa penjumlahan kayak tadi berarti dikurang, kasih ketemu kredit, sisa segini. Lanjut tanggal 16 nih, kasih debit, harus pendapatan jasa. Keterangannya menerima kas dari pekerjaan di debit. Berarti debit ketemu debit ditambah. Karena masih sama ya. Dia jelas gini ya. Lagi tanggal 16 udah. Ini ada satu ada lagi nih. Kasih berkurang di kredit. Keterangannya jangan lupa membayar utang usaha otomatis kredit. Karena kasnya berkurang. Dijumlahin kayak tadi. Segini hasilnya. Lalu tanggal 27 membayar beban juga. Tangannya bermobilitas, berkurang kredit, cuma katanya segini. Lalu beban lain-lain, kasnya berkurang juga. Berarti dia bayar beban lain-lain ya, keterangannya jangan lupa, terus di kredit juga, sedikit kurang, terus segini hasilnya. Lalu nih, tanggal 28 dia mendapat piutang atas pembayaran dari pelanggan. Lunasan piutang ya. Jadi, tanggalnya lupa, keterangannya itu lunasan piutang atau menerima kas juga bisa. Di debit. Debit ketemu debit ditambah. Lanjut di tanggal 30 sama 31 nih. Kasih dua-duanya di kredit. Keterangannya berbayar gaji di kredit hasil segini. Lanjut bawahnya di tanggal ini tanggal 30 Oktober ya teman-teman salah nih. Pembayaran gaji lalu ini pivot penarikan kas. Keterangannya bisa penarikan kas pribadi atau bisa disingkat private kredit. Nah, kalau udah nggak ada lagi nih, udah nggak ada lagi nih terakhir kan. Berarti saldo akhir ini segini nih sih kas. Nanti bakal dipindahin ke NS. Macam saldo. Sama yang lain juga sama kayak gitu. Tapi kalau bisa, kalian tuh caranya per jurnal aja, jangan per transaksi aja, jangan per akun, per transaksi. Kas di debit, lalu modal tanggal sama. Nih, modal di tanggal sama ini biar nggak pegel. Modal dia kan kayak ekuitas ya. Saldo normalnya di kredit. Saldo normalnya di kredit nih. Ekuitas. Taruhnya di situ. Dan juga di jurnalnya juga kredit. Pokoknya hafal ini aja. Titik dah. Just ke bagian NS. Nih, kita contoh. Si kas itu 60.0455 sama ya. Pokoknya pindah-pindahin semuanya ya. Ini juga sama pindahin.
Si ini juga sama, ini sama. Pokoknya aset itu terdiri dari kas, perutang saha, terus perlengkapan, serta dibeli dari muka, peralatan kantor, sama kendaraan. Bedanya dua ini dia posisinya di kredit ya. Debit deh. Di debit, maaf, maaf, maaf. Ini di debit, ini termasuk ini termasuk aset tetap. Nanti bakal berpengaruh di laporan posisi keuangan. Nah, ini. Kalau udah semua dipindahin, lanjut ke NS-nya dicek, first balance ya. Kalau nggak balance, berarti akun kalian di bagian jurnal umum tuh ada yang salah. Untuk menentuin tuh kalau semuanya benar atau enggaknya tuh di NS saldo. Kalau udah, kita lanjut buat laporan laba ruginya. Laporan laba rugi kan rumusnya pendapatan diambil beban ya, rumusnya. Berarti pendapatannya berapa? Pendapatan untuk pendapatan jasa. Kita ambil nih, ini untuk laporan laba rugi nih. Pendapatan jasanya senilai 69.642. Kita taruh pendapatan jasa senilai 642. 942. Lalu di bebannya, jangan lupa rumusnya ya, pendapatan diambil beban. Beban-bebannya ke semua nih, semua diambil. Pokoknya kalau ada bacaan beban, beban-beban sewa, beban gaji, dan nomor akun itu di paling bawah, masuk ke laporan laba rugi. Masuk semua, terus kita lihat nominalnya semua ini. Nah, kalau udah dijumlahin ya, dijumlahin total beban dari si ini. Semua ini kalian jadinya segini. Kan rumus tadi itu pendapatan diambil beban ya. Jadi 69 ini diambil si ini jadinya segini. Jangan lupa keterangannya laba bersih. Nah, gampang kan? Lanjut yang kedua itu kalau udah kita bakal laporan perubahan aktivitas. Nah, kita lihat S-nya berapa? Nih, modalnya tuh segini. Modalnya segini, kita taruh di laporan perubahan ekuitas dengan keterangannya tuh setoran modal awal Oktober. Nominalnya jangan lupa, lalu ditambah sama laba bersih ini. Karena laba bersih ini dia mempengaruhi modal ya, dia bakal taruh di modal laporan perubahan ekuitas. Taruh, nominal jangan lupa berapa? 40, 87, 360. Lalu dikurang. Nah, aku juga tadi mau bilang kalau prepay ini juga dia mempengaruhi modal ya. Pokoknya pengambilan prepay itu dia mempengaruhi dua akun, kas atau aset sama modal, ekuitas. Nah, ekuitasnya kan belum ditaruh nih, jadi taruh di laporan perubahan ekuitas. Dikurangi si prive. Walaupun nominalnya kalian jumlahin sama kurangin setelah jadi segini. Keterangannya modal akhir 1 Oktober 2023. Gampang kan? Nah, kalau udah, lanjut deh ke sisi keuangan yang terakhir ya. Nah, komposisi keuangan ini rumusnya itu ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini rumus laporan posisi keuangan ini ya. Si ini nih rumusnya. Nah, kalau ini rumusnya kita taruh di mana ya? Terus ini aja kali ya. Jangan deh, terus ini aja. Kita tambah kolom. Rumusnya itu pendapatan diambil sama beban. Hasilnya itu bakal jadi laba bersih. Laba atau rugi bersih ya. Itu bisa laba, bisa juga rugi. Pokoknya tergantung si perusahaan ini berjalan. Jadi kalian harus benar-benar bisa. Gimana sih? Laba atau rugi?
Nah, kan nah, kalau posisi keuangan ini, rumusnya kan tadi aku bilang ya, aset sama dengan liabilitas sama ekuitas. Aset itu dibagi dua ya. Aset dibagi dua. Kalau untuk sekarang dibagi dua. Sebenarnya aset itu banyak 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 banyak, banyak banget macam-macamnya. Cuma untuk sekarang dibagi dua dulu. Ada aset lancar, aset lancar, dan aset tetap. Atau bisa dibilang juga non lancar. Cuman karena kalian pasti diajarin tetap, jadi tetap aja. Nah, aset lancar itu ada apa aja? Di sini kita lihat di neraca saldo. Kas, piutang usaha, perlengkapan, sama asuransi di bidang muka, ini termasuk aset lancar. Nih, kakaknya ini kita taruh di aset lancar. Taruh. Hmm. Jangan lupa nominalnya juga. Ditotalin segini-segini. Lalu yang kedua itu ada aset tetap. Yang tadi aku bilang ya. Dan dia akun-akunnya itu cuma dua. Untuk sekarang karena kalian jasa perusahaannya jadi cuma dua. Pelatan kantor sama kendaraan. Jangan lupa nominalnya taruh sini semuanya kan. Jangan lupa totalin juga ya. Ini totalin. Yang aset selesai. Lanjut liabilitas. Liabilitas pasti tentang utang-utang dong. Jadi utang itu kita ada dua akun ya. Menerbitkan usaha bayar dan juga utang usaha. Ini yang usahanya tipe guys. Taruh. Sebenarnya ini sama nominalnya kita taruh di laporan posisi keuangan. Walaupun ini kredit, dia nggak mempengaruhi si laporan posisi keuangan ya, karena kan dia termasuk liabilitas, jadi nggak bisa kalian apa-apain. Soalnya semua kalian taruh beserta nominalnya. Nah, kalau udah kalian totalin semua si utang ini ada berapa. Lalu, lalu terakhir ini ada si ekuitas. Hmm. Nah, ekuitas ini kita nggak ngambil di sini ya. Udah nggak ngambil di sini lagi. Karena kita udah buat laporan perubahan ekuitas sebelumnya. Nih, kita ngambil yang di sini. Saldo akhirnya, modal akhirnya. Kita ambil di bagian ini. Karena kan kita udah ngebuat laporan perubahan ekuitas. Jadi kita nggak butuh lagi tuh modal-modal awal. Udah benar-benar nggak butuh. Kita butuhnya modal akhir. Nih, kita taruh di sini. Jangan lupa sama keterangan dan nominalnya. Kalau udah, totalin dulu nih ekuitasnya berapa. Dari sini, totalin 1, 2, 4, 8, 2, 3, 50. Nah, kalau udah nih, kita harus totalin semuanya biar balance. Ini kasih jarak dulu ya, sebentar. Nah, ini total aset, keseluruhan aset, berarti total aset sih ini nih, si ibunya, induknya, total aset, lalu sebelahnya total liabilitas dan ekuitas. Nah, jangan lupa rumusnya ini nih, ini harus sama nominal sama si aset. Nah, berapa si aset? Total selancar ditambah aset tetap. Hasilnya segini. Selanjutnya, liabilitas ditambah ekuitas. Jadi totalnya berapa? Segini. Nah, begitu teman-teman semuanya ngerti ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin akan dikirim filenya sebeserta Excel. Untuk itu, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.